Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, gimana hari ini keadaannya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya hari ini. Ini pada saat ini saya ingin menjelaskan bahwa kegiatan observasi itu dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Dan untuk saat ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya, mengenai pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Jul sendiri. Itu untuk yang pertama, apa nih Pak Jul akan melakukan pembelajaran? Hari Rabu yang ke-7 dan ke-8 sampai 9. Rabu 7, 8, 9. Materinya apa tuh? Materinya? Nah, jadi kebetulan saya mengajar di kelas 8. Jadi saya akan mengajar tentang teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Tujuannya nih, tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua tujuannya peserta didik dapat menjelaskan struktur tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang selanjutnya nih, selain tujuan, ini ya area pengembangan yang akan dilakukan oleh Pak Jul yang nanti kita amati lebih dalam ini apa? Jadi peserta didik ya dapat dari segi pengetahuan dapat mengidentifikasi strukturnya dengan baik ya, strukturnya dengan baik. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan dari segi keterampilannya itu dapat menjelaskan baik secara lisan maupun tulisan dari struktur teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, dari itu nanti Pak Jul akan melakukan strateginya gimana nih dalam pembelajaran? Strategi yang saya persiapkan yang pertama, siswa menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, kemudian menggunakan berbasis project juga ya, project dan juga pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis sosial emosional. Jadi nanti anak-anak itu peserta didik dikelompokkan sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan potensi yang berbeda-beda. Bisa dengan diferensiasi dan PSE ya. Ya. Oke. Nah, harapan dari pembelajaran ini apa nih? Dari observasi kemudian dikaitkan dengan pembelajaran ini. Ya, diharapkan peserta didik dalam pembelajaran lebih antusias ya, lebih termotivasi dalam pembelajaran, kemudian minatnya juga lebih meningkat, dan juga tentunya peserta didik dapat memahami materi teks laporan hasil observasi dengan baik serta dapat mengungkapkan dan menjelaskan baik secara lisan maupun tulisan teks laporan hasil observasi dengan baik serta prestasinya juga meningkat nilainya juga begitu. Oke, Pak Jul, terima kasih nih atas penjelasannya hari ini. Sampai bertemu hari Rabu ya di jam 7.89 dalam pelaksanaan pembelajaran. Siap. Terima kasih ya Pak Jul. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, terima kasih banyak. Bapak melihat kalian sangat semangat hari ini ya. Bagaimana kabar kalian? Baik ya, alhamdulillah. Kalian hari ini ya masih dalam keadaan baik dan juga sehat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Silakan Puji. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa, dia diberi kemudahan dan dia diberi kelancaran. Berdoa menurut agamanya masing-masing, maka silakan. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk meningkatkan dan juga mewujudkan profil pelajar Pancasila, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan juga disiplin, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dipersilakan untuk seluruh siswa untuk berdiri. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan untuk seluruh siswa duduk kembali ya. Untuk hari ini silakan sekretaris, siapa saja yang tidak hadir, Nopi? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah untuk hari ini semua siswa dapat hadir semua. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang memahami pengertian teks laporan hasil observasi dan juga ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Coba di sini ya, Bapak ingin tahu apakah masih ingat tentang teks atau pengertian teks laporan observasi? Silakan. Silakan, Mano. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi pengamatan terhadap suatu objek dengan objektif. Ya, jadi berisi laporan observasi ini berisi pengamatan ya, observasi terhadap sebuah objek. Bagus sekali jawabannya ya. Kemudian ada ciri-cirinya. Kira-kira ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ada apa saja? Silakan, Baim. Ada 5. 1. Objektif. Objektif, terus 2. Universal. universal, 3. Faktual. faktual, 4. sistematis. Dan 5. Hasil yang diobservasi. Ya, hasil yang diobservasi bisa menentukannya sendiri. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Baim, bagus sekali ya jawaban Baim. Nah, untuk hari ini ya, karena kita membahas tentang teks laporan observasi, kita akan mengobservasi sebuah makanan ya atau buah khas dari Kota Subang. Kira-kira
makanan khas dari kota Subang. Buah itu apa kira-kira? Ya, buah nanas. Nah, ini Bapak hari ini membawa buah nanas ya, buah nanas. Nah, kita lihat nih ciri-ciri fisiknya. Bagaimana ini kulitnya? Ya, agak sedikit kasar. Kemudian warnanya bagaimana? Ya, kuning. Bagaimana ini di atasnya? Ya, ada daun ya yang agak sedikit tajam ya atau runcing. Nah, ini ciri-ciri dari fisik buah nanas ini. Kemudian selain rasanya yang enak, kira-kira apa sih manfaat dari buah nanas ini? Ya, mengandung banyak vitamin C ya. Jadi banyak sekali manfaat dari buah nanas ini. Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini dengan satu kata? Bagaimana untuk barisan ini bagaimana? Oh, merasa senang. Sebelah sini? Gembira. Gembira. Semangat. Bahagia ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini kita merasa tadi senang, bahagia, semangat ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermakna dan juga menyenangkan ya. Untuk pembelajaran hari ini tadi setelah kita mengamati ya dari buah nanas, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi dan juga menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita harus mengidentifikasinya strukturnya. Ada berapa sih struktur dari teks laporan observasi ini? Setelah itu bagaimana pengertiannya? Ya, kemudian nanti kalian diberi teks untuk menentukan bagian-bagian teks tersebut, dan langkah-langkah pembelajaran yang nanti kalian gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, untuk lebih memahami pemahaman tentang struktur ya, nanti Bapak akan memutar sebuah video tentang asal usul buah nanas. Tolong kalian catat ya, catat ya, buka buku pelajarannya, buka buku tulisnya, catat isinya, cermati, amati dengan baik. Silakan ya, amati tentang asal usul buah nanas ya. Fakta seru buah nanas. Buah nanas adalah salah satu buah yang dapat dibuat menjadi aneka jenis masakan. Masakan dari buah nanas bisa diolah menjadi saus, selai, hidangan pencuci mulut, salad, dan beragam jenis minuman. Nah, tadi kita sudah ya melihat video tentang asal usul buah nanas ya. Bapak akan bertanya kepada kalian untuk struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? Silakan Pani. Ada 3. Apa saja? 1. Definisi umum. 2. Deskripsi bagian. Yang kedua? Ketiga adalah simpulan. Bagus sekali ya jawabannya untuk Pani. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi strukturnya itu ada 3 ya. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan juga simpulan. Sampai sini ya, sudah memahami strukturnya? Sudah ya. Kemudian nanti Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran. Tolong diperhatikan ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman dari Bahasa Indonesia kelas 8 bab 1, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan pengertian teks laporan hasil observasi.
Sebelum masuk ke dalam pengertian teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu observasi? Observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda dari sekitar. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Jadi tadi pengertiannya itu adalah teks observasi itu adalah hasil pengamatan dari sebuah objek ya yang ada di sekitar kita. Tadi mau tentang apa saja yang bisa diamati? Ya, mau tentang hewan, apalagi tumbuhan, terus buah-buahan atau pohon. Ya silakan kita amati saja nih yang ada di lingkungan sekitar, ya baik keadaan, peristiwa dan sebagainya. Kita amati objek tersebut dengan baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya. Nah, jadi kalian sudah paham? Paham, ya, paham? Paham. Nah, sekarang kalian membagi kelompok sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Silakan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Silakan membagi kelompok. Nah, sana ya, silakan. Bagi kelompoknya, silakan Puji, ya, Baim, ya, membagi kelompok. Silakan Wawan. Nah, ini Bapak sekarang membawa sebuah lembar kerja siswa atau disebut dengan LKPD. Nah, di sini Bapak juga membawa nih LKPD tentang buah-buahan. Di sini ada buah sirsak, ya, ada buah alpukat, ada buah jeruk, dan juga ada buah manggis, ya. Nah, jadi buah-buahan. Silakan ketua kelompok untuk membawa LKPD-nya, ya. Silakan ketuanya saja, ketuanya. Ya, ketuanya ke depan silakan. Ketuanya, ya. Ini bagiannya yang mana nih? Ya, ininya dulu. Ya, silakan. Ya, setelah kalian membawa LKPD-nya, coba buka dulu LKPD-nya, pertanyaannya. Nah, yang pertama, kalian baca dulu petunjuknya dengan baik. Ada di paling atas petunjuknya. Ya, petunjuknya. Cermati, yang pertama cermati dulu teks dengan baik. Kemudian baca teksnya dari awal sampai akhir. Yang pertama pertanyaannya adalah jelaskan dulu, jelaskan terlebih dahulu tentang teks laporan hasil observasi. Setelah kalian menjelaskan ya tentang pemahamannya, kemudian kalian baru menentukan struktur teksnya. Tadi struktur teksnya itu ada 3. Yang pertama ada definisi umum yang berisi tentang pengertian atau konsep dasar dari apa yang diobservasi. Kemudian yang kedua, kalian menentukan deskripsi bagiannya. Nanti dari paragraf 1 sampai paragraf berapa ya, misalkan ada 5 paragraf. Misalkan paragraf 1 itu tentang membahas tentang apa, misalkan nanti paragraf 2 sampai 4 itu bagian apa, dan paragraf terakhir itu bagian apa. Jadi kalian pahami per paragraf masing-masing ide pokoknya, masing-masing kalimat utamanya, gagasan pokoknya harus dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian supaya memudahkan pengerjaan ya kelompoknya, kalian membagi tugasnya
ya membagi tugasnya. Silakan. Ini bagian menentukan apa, ini bagian menentukan apa, supaya nanti dalam pengerjaannya lebih efektif. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi nanti kalian silakan menentukan strukturnya ya. Sebelum menentukan struktur, kalian tentukan dulu pemahaman dari struktur tersebut. Kemudian kalian baru menentukan strukturnya. Coba dibuka LKPD sudah ya, silakan dibaca dulu, dibaca ya, silakan dibaca terlebih dahulu LKPD. Ini bagian apa? Sirsak, Pak. Ya, sirsak. Kalau baca dulu ya tentang teks sirsaknya. Ini bagian apa? Jeruk. Ya, jeruk, silakan baca dulu ya. Tentang jeruk. Ini bagian tentang apa? Ya, alpukat, baca dulu ya tentang pengertian tentang alpukatnya ya. Nanti baca dengan baik ya dari awal sampai akhir. Nanti baca ya dari awal sampai akhir. Ini kelompok apa ini? Ya, buah manggis, silakan baca terlebih dahulu ya teksnya dari awal sampai akhir. Nanti tentukan mana bagian-bagian dari strukturnya. Silakan. Waktunya masih lama ya, silakan. Digunakan waktunya dengan baik ya. Silakan. Ya, coba perhatikan terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah ya mengerjakan tugas kelompoknya, nanti kalian akan mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Jadi yang ke depan itu 3 orang ya, perwakilannya 3 orang. Yang satu membawa karton yang berisi teks laporan hasil observasi, yang 2 lagi itu bagian menjelaskan strukturnya. Ya, silakan 3 orang persiapan untuk ke depan, kelompok manggis. Nah, kelompok manggis ya. Silakan 3 orang ke depan. Untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropis yang diyakini berasal dari suku alam. Yang kedua, deskripsi bagian menghasilkan bagian atau pembahasan. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas tinggi. Pohon manggis perlahan mencapai 2,25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau disebutlah rimbun, duduk, daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa buah manggis sangat kaya dan antioksidan, terutama vitamin, asam fenolat maupun antosianin. Kesimpulan berisi kesimpulan tentang teknik yang diamati. Manggis berasal Indonesia selain hasil dan penampilan dari dunia. Manggis juga memiliki banyak kandungan dan bermanfaat untuk tubuh. Nah, tadi kelompok buah manggis telah mempresentasikan hasil kelompoknya, mulai dari pengertian ya, kemudian mulai dari
strukturnya ya, strukturnya tadi sudah dijelaskan, definisi umum apa, deskripsi bagian apa, kemudian tadi simpulannya tentang apa? Tadi tentang buah manggis ya. Nah, untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok manggis dan juga kelompok jeruk. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan definisi umum menurut kelompok kalian? Nah, Wina, ini pertanyaan dari Wina bagus sekali ya, sangat bagus sekali pertanyaan. Apa pengertian dari definisi umum menurut kelompok masing-masing kelompok ya, dari kelompok manggis dan juga jeruk? Silakan dari kelompok jeruk terlebih dahulu, silakan. Yang keras. Definisi umum menjelaskan konsep dasar objek. Jadi untuk buah jeruk menjelaskan definisi umum ya, menurut kelompok buah jeruk adalah konsep dasar dari sebuah objek ya. Tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 dari mulai kelompok manggis, kelompok 1, kelompok 2 jeruk, kemudian kelompok 3 sirsak dan kelompok 4 alpukat, semuanya sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Ya, Bapak melihat dari sikap, mulai sikap ya, mengerjakan tugas, disiplin ya, sikap sosialnya sudah bagus, kerjasamanya. Kemudian dilihat dari pengetahuan tadi mulai menjawab ya, menjawab pertanyaan dari awal sampai akhir sudah bagus. Mulai dari keterampilannya juga tadi Bapak sudah bisa melihat keterampilan kalian dalam mengungkapkan ya, presentasi dengan lisan sudah sangat baik sekali ya. Ada melihat dari 4 kelompok tadi, ada beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan kelompoknya sudah bagus ya, sangat baik sekali. Dari kelompok ini kira-kira kelompok mana nih? Yang pertama adalah kelompok jeruk ya. Selamat untuk kelompok jeruk ya, ini ada sedikit penghargaannya, reward, silakan membagi kepada kelompoknya masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, jadi sebenarnya dalam mengamati teks ya, struktur teks hasil laporan observasi sebenarnya sangat mudah ya. Kalian bisa mengamati ya, mengamati objek yang ada di lingkungan sekitar. Seperti tadi ya, buah nanas, buah jeruk, apa saja yang ada di sekitar kita, atau buah pisang atau singkong, silakan ya, amati dengan baik. Jadi sebenarnya observasi ini untuk mengamati objek tersebut ya. Nah, kemudian silakan kelompok untuk menyimpulkan diskusinya hari ini. Silakan untuk kelompok 1 simpulannya apa? Silakan Jabar. Struktur laporan hasil observasi dibagi 3, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, jadi disimpulkan bahwa kelompok 1 struktur teks laporan hasil observasi dibagi 3, definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Silakan duduk untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok selanjutnya. Nah, jadi refleksi terakhir tadi dapat menentukan di depan mempresentasikannya baik secara tulisan maupun secara lisan dengan mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah bisa mempresentasikan hasil laporan observasinya. Setelah Bapak amati dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini ya, dari nilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, kalian semuanya sangat baik, sangat mengikuti dengan baik ya. Tepuk tangan.
Nah, kita sudah menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi ya. Nanti tindak lanjutnya seperti apa? Nah, tindak lanjutnya di rumah kalian amati objek ya di sekitar rumah kalian. Mau misalkan tentang hewan, oh ada kucing, nggak apa-apa mau kucing. Terus ada apa lagi? Ada pohon apa misalkan? Di rumah ada pohon apa? Pohon rambutan silahkan. Ada pohon lengkeng silahkan. Bisa pohon atau yang sederhana misalkan ada sayuran silahkan. Ya, ada cabai silakan. Kalian observasi, tindak lanjutnya apa? Mengamati ya objek itu kemudian buat videonya ya. Nanti kalian bisa dilihat di YouTube bagaimana cara membuat videonya. Kemudian untuk meningkatkan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, mari kita menyanyikan dulu lagu Manuk Dadali ya. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Manuk Dadali. Semuanya menghadap ke depan ya. Sat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingdang, kuku narang luas rejeng pamatuk nangeluk, ngapak mega bari berat tarik nyuruh. Anu bisa nyusul kana tandangna, tandang jeung pertentang taya bandinganana, dipika dipika seraku sasama, taya karema kasieun leber wawanena. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkong carana, resep ngahidi, rukun sakabehna. Ya, kalian silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan untuk merapihkan alat tulisnya terlebih dahulu. Silakan memasukkan dulu kertasnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa juga. Silakan untuk Puji mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin Puji. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya doa Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu. Bagaimana kabarnya Pak Jul, Pak Tris? Alhamdulillah baik. Pak Jul, alhamdulillah ketemu ya untuk pelaksanaan observasi. Dan Pak Tris, mohon izin pada hari ini, pada saat ini saya bersama Pak Jul akan melakukan kegiatan observasi. Mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih atas atensi Pak Tris. Langsung ke Pak Jul, mungkin ya setelah kita melakukan observasi kemarin, sebetulnya kegiatan kemarin itu apa yang dirasakan? Apakah dalam kegiatan kemarin itu ada yang dilakukan atau bagaimana Pak Jul sesuai dengan PP yang dibuat?
dalam pembelajaran ya saya sudah usul modul yang pembelajaran dan tentunya modul tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan siswa atau peserta didik. Sudah semuanya dari tujuan, metode pembelajaran dan media sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, jadi semua sudah berjalan mulai Sudah dari awal berjalan. sampai akhir ya. Alhamdulillah. Berarti tidak ada kendala di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kendala dalam pembelajaran, proses pembelajaran tidak ada, tapi dalam pembuatan modul ya pembelajaran memang ada sedikit ya kendalanya itu bagaimana kita menerapkan metode pembelajaran tersebut dikolaborasikan dalam modul pembelajaran. Jadi harus langkah-langkahnya itu harus sesuai. Itu mungkin kendalanya itu, jadi bagaimana metode itu dimasukkan ke dalam model atau modul dan modul pembelajaran. Alhamdulillah ya. Jadi dalam pelaksanaan kemarin tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Nah kemarin di modul itu ada pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ya. Dalam pembelajaran diferensiasi menurut Pak Jun dalam pembelajaran itu kan biasanya bentuknya seperti apa kemarin itu? Dalam pembelajaran diferensiasi saya melakukan pemetaan awal dulu ya. Jadi mengidentifikasi dan mengakomodir pengetahuan siswa sebelum pembelajaran ya, bagaimana pengetahuan dan keterampilannya, tingkatannya. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, bagaimana diferensiasi konten ini materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga gaya belajarnya. Nah, nanti dalam proses pembelajaran nanti ada pengelompokan ya, diskusi. Dalam materi juga berbagai tema, berbagai media begitu. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar siswa ya. Kemudian untuk produk itu peserta didik jadi menghasilkan produk sesuai dengan tingkat pengetahuannya dan juga kebutuhannya. Tadi ada 3 ya, diferensiasi proses, diferensiasi produk ya. Gitu. Nah, menurut Pak Jul kemarin nih pelaksanaan diferensiasi yang kemarin tahapan itu sudah dilaksanakan atau belum? Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik ya. Kemarin misalkan dalam teks iklan, saya mengajar teks iklan, jadi ada yang membuat produk iklan itu dari media 3D ya. Ada juga yang menggunakan dari media Canva, dan juga ada yang menggunakan media gambar sebagai objek produknya. Jadi berbagai macam sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Oke, siap. Alhamdulillah bagus sekali. Kemudian kemarin itu ya biasanya siswa ya ketika pembelajaran biasanya kan ada yang aktif, ada yang kurang aktif gitu ya. Nah menurut Bapak kemarin ada siswa yang aktif dan tidak aktif ketika pembelajaran kemarin? Ya. Kemudian ketika melihat yang tidak aktif atau yang lebih aktif gitu ya, untuk mengendalikan siswa yang tidak aktif, mengajak siswa yang tidak aktif menjadi aktif, bagaimana gitu? Kan tadi ada di sebelum pembelajaran ada pemetaan awal dulu kan, mengidentifikasi dan mengakomodir pengetahuan siswa terlebih dahulu sampai mana. Nah bagi yang aktif ini nanti kan dibuat sebuah kelompok di mana yang aktif dan yang tidak aktif ini kan dikolaborasikan, ada kerjasama biar yang tidak aktif menjadi lebih aktif. Jadi ada istilahnya lah teman sejawatnya yang mengaktifkan, jadi istilahnya bekerja sama, itu saling bekerja sama. Jadi kebetulan ya kalau yang misalkan nanti yang lebih aktif nanti diberikan, kalau misalkan tesnya bagus nanti akan diberikan penghargaan. Kalau misalkan yang
tidak aktif mungkin nanti ada, kalau misalkan tidak memenuhi nilainya ya kriteria kecerdasan umum mungkin ada remedial. Tapi untuk yang tidak aktif ini karena pembelajarannya ada kelompok, nah nanti kan ada teman yang lebih aktif bisa memberikan pengetahuan dan keterampilannya, jadi berbagi dengan siswa. Oh, gitu. Jadi solusinya ketika ada siswa yang tidak aktif, Pak Jul melakukan kelompok ya, kemudian melakukan tutor sebaya, gitu ya? Tutor sebaya untuk agar semua siswa bisa aktif dan pengetahuan bisa terserap oleh siswa, gitu ya. Jadi dilihat juga nanti juga dari gaya belajarnya nanti seperti apa yang kita aktif. Kan kalau kemampuannya visual nanti ya diberikan media-media visual. Oke, Pak. Untuk selanjutnya nih, ke depan nih pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Jul supaya lebih efektif lagi, bagaimana nih? Rencananya rencana supaya lebih aktif lagi dan tentunya mencari metode yang efektif. Cara memilih metode ya tentunya kita harus bisa memilih metode yang tepat gitu ya, yang tepat dan juga lebih inovatif agar peserta didik ya. Jadi selain tadi metode, media juga sama ya, saling mendukung lah metode dan media. Harus memilih yang tepat dan juga yang inovatif ya agar peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran ya, prestasinya juga bisa lebih meningkat. Oke, ke depan berencana untuk melakukan pemilihan metode dan sebagainya. Nah itu kira-kira akan dilakukan kapan? Ya secepatnya, minimal minggu-minggu sekarang atau minggu depan sudah diterapkan, secepatnya diterapkan. Mengenai pelaksanaan supervisi, perasaan Pak Jul di supervisi bagaimana? Ya, setelah supervisi, perasaan saya sangat senang ya bisa berbagi pengetahuan, berbagi wawasan ya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Jadi Anda terbuka untuk meningkatkan kompetensi. Oke, untuk terakhir selama proses pembelajaran gitu ya, dari awal sampai akhir, Pak Jul apa yang ditemukan Pak Jul gitu, yang menjadi trigger Pak Jul ke depan, yang menjadi trigger Pak Jul dan Pak Jul temukan sesuatu. Yang saya temukan dalam pembelajaran ya, tadi yang masih terdapat siswa yang mungkin kurang antusias, kurang minat, nah itu kan harus kita pikirkan begitu bagaimana solusi-solusi ke depannya. Jadi dari pemilihan metode, media yang tepat yang untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Jadi ya kita harus terus belajar. Pak Jul menemukan bahwa kita harus terus belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih Pak Jul. Alhamdulillah baik sekali dari awal kita pra-observasi sampai sekarang pasca observasi. Semoga ini juga bermanfaat bagi diri saya pribadi nih sebagai CGP untuk pengembangan diri saya pribadi. Saya juga berterima kasih kepada Pak Is telah memberikan motivasi, share pengalaman gitu untuk pengembangan terutama untuk pelaksanaan supervisi ini. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah, kita mendapat hikmah dari pelaksanaan ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Is. Demikian mungkin ya yang dapat kita lakukan saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.